Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal untuk melakukan analisa pada momen inersia pada luasan komposit dengan kita menggunakan metode tabel. Jadi di sini untuk menyederhanakan analisa. Jadi untuk perhitungannya kita buat dalam sebuah tabel. Di sini ada sebuah kasus di gambar yang saya tunjukkan. Nah, di situ ada sebuah benda yang diarsir abu-abu. Kalau kita lihat dari bendanya, dia seperti merupakan gabungan antara beberapa bentuk. Dengan bentuk awalnya adalah berbentuk segi 4, kemudian ada bagian yang terpotong berbentuk segitiga dan juga seperempat lingkaran. Pada luasan tersebut, dia memiliki panjang 80 mm, kemudian lebar 60 mm. Sedangkan untuk bagian yang terpotong berupa segitiga memiliki alas 40 mm dan ketinggian 30 mm. Kemudian bagian yang berupa seperempat lingkaran memiliki jari-jari sebesar 30 mm. Pada gambar tersebut, di sini yang menjadi sumbu 00 ya, titik 0,0 merupakan di ujung kiri pada segi 4 atau pada gambar yang saya tunjukkan ini yang menjadi titik 0,0. Dan di sini kita akan melakukan analisa untuk mencari besarnya momen inersia pada sumbu X dan juga pada sumbu Y pada gambar tersebut. Ya, seperti biasanya untuk melakukan sebuah analisa mekanika, kita membuat FBD-nya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada merupakan FBD-nya, free body diagram, lebih ke untuk menunjukkan secara detail properties dari benda tersebut. Jadi di sini kita menyebutkan untuk bagian yang berbentuk segi 4 kita sebut sebagai part nomor 1. Dan yang berbentuk seperempat lingkaran sebagai nomor 2, dan bagian yang segitiga kita sebutnya sebagai nomor 3. Dan untuk melakukan analisa momen inersia, tentunya kita akan membutuhkan beberapa persamaan terkait untuk menentukan letak D. Nah, di sini kan ketika kita menghitung inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y bukan pada sumbu sentroid dari benda, berarti nanti kita menggunakan persamaan sumbu sejajar. Di mana pada persamaan sumbu sejajar I sama dengan I bar plus AD kuadrat, di mana I bar merupakan inersia terhadap sumbu sentroid atau titik pusat. Dan di sini kita akan melakukan analisa inersia terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, jadi tadi kita sudah bagi masing-masing daerah sesuai dengan bentuknya. Dan di sini ada beberapa persamaan yang akan kita gunakan. Arti untuk mengetahui nilai D pada bentuk seperempat lingkaran, kita menggunakan persamaan yang ada di tabel di buku, yaitu X bar sama dengan Y bar, yaitu 4R per 3Pi. Untuk segitiga dan segi 4, ini saya rasa sudah biasa kita gunakan ya. Untuk segitiga, ini besarnya adalah sepertiga dari alas, sepertiga H dari alas. Nah, oke, kita langsung masuk ke perhitungan. Jadi ini tadi gambar yang sudah kita buat, yaitu ini nilai R, kita menggunakan persamaan 4R, R bar ya, R bar atau posisi dari titik pusat yang berbentuk seperempat lingkaran sama dengan 4 dikali R per 3Pi. Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan analisa pada part yang pertama dulu. Part pertama dia memiliki luas area sebesar, kita tahu panjangnya adalah 80 dan lebarnya adalah 60. Sehingga di sini untuk A-nya bisa kita tuliskan itu 80 dikali
dikalikan 60 mm. Kemudian untuk part yang pertama, untuk nilai dx itu sendiri, dx merupakan jarak dari titik pusat part yang pertama terhadap alas atau sumbu x, karena ini adalah dx. Maka di sini yang kita ketahui titik pusat untuk benda berbentuk segi 4 adalah di perpotongan diagonal atau di setengah dari panjang dan setengah dari lebar. Untuk nomor 1 berarti kalau kita mau mencari dx-nya itu di setengah dari lebarnya atau di 30 mm. Dan untuk dy dia akan ada di setengah panjangnya atau setengah dari panjang x, dimana di sini adalah panjangnya 40, berarti dia posisinya untuk dy-nya adalah di setengahnya. Nah, dari sini kita akan kalikan untuk a dikalikan dengan dx kuadrat. Untuk a sendiri, dan tadi ini bisa kita hitung secara matematika. Ini totalnya adalah 4,32 kali 10 pangkat 6. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba dicek lagi untuk perhitungannya. Oke, dan di sini adalah satuannya ini milimeter pangkat 3 ya, karena ini luas. Kalikan dengan D. Oh, ini harusnya milimeter pangkat 4. Oke. Kemudian A dikalikan dengan DY, 80 kali 60 kali 40 sama dengan 7,68 kali 10 pangkat 6. Saya copy. Nah, kita sudah dapatkan ADX dan juga ADY. Kemudian untuk IX bar, untuk benda berbentuk segi 4, kita bisa lihat kembali persamaannya. Untuk IX bar adalah BH pangkat 3 per 12. Oke, di sini bisa kita tulis 1 per 12 dikali ini saya ini 1 per 12 dikalikan B-nya adalah 80 dan H-nya adalah 30 pangkat 3. Oke. Kemudian untuk I bar adalah 1/12 kali H pangkat 3 B pangkat 3H. Nah, posisi B dan H-nya yang kita tukar. Ini ini tadi 60 ya. Jadi ini 60. Ini 80. Nah, kemudian yang berikutnya kita analisa untuk part yang nomor 2 yang berbentuk seperempat lingkaran. Untuk luas seperempat lingkaran, kita tahu untuk luas lingkaran adalah pi r kuadrat, maka untuk seperempat lingkaran nilainya adalah minus seperempat pi r kuadrat. Dan perlu diperhatikan, ini adalah bagian terpotong dari bagian segi 4. Sehingga kita bisa tuliskan dia adalah nilainya minus pi minus pi per 4 dikalikan r kuadrat. Ini adalah untuk luas seperempat lingkaran. Dia bagaimana dengan nilai dx dan dy-nya?
dx dan dy pada bentuk seperempat lingkaran seperti di slide sebelumnya adalah x bar sama dengan y bar sama dengan 4r per pi pangkat 3. Sehingga di sini kita akan mengetahui, nah ini adalah nilai r barnya adalah 4 kali 30 per 3pi. R bar sama dengan x bar sama dengan y bar ya. Dan di sini nilainya adalah 12,73 mm. 12,73 mm adalah jarak dari R. Sedangkan yang perlu kita tuliskan adalah dx-nya dan juga dy. Sehingga untuk dx, jarak dari titik pusat ini ke sumbu x adalah 60 total panjang dikurangi 12,73. 60 dari 12,73. Nah, bagaimana dengan nilai dy? Sedangkan untuk dy ini kan tadi kita ketahui nilainya adalah 12,73 yang besarnya r bar ya. Dan ini juga adalah jarak dari titik pusat ke sumbu y. Maka di sini besarnya adalah 12,73. Dan tinggal kita kalikan untuk a dikalikan dx kuadrat, itu nilainya ini ya, dari minus pi per 4 kalikan 30 pangkat 2 dikalikan 60 minus 12,73 pangkat 2, dan di sini akan langsung saya tuliskan hasilnya adalah minus 1,579 kali 10 pangkat 6. Ini saya copy. Dan untuk ADY kuadrat, kita kalikan dari minus pi per 4 dikali 30 kuadrat dikalikan 12,73 kuadrat, dan hasilnya di sini adalah minus 0,1146 kali 10 pangkat 6. Oke. Nah, untuk nilai ix bar dan y bar, kita bisa mengacu kembali di persamaan pada tabel. Untuk seperempat lingkaran, ix bar sama dengan y bar adalah pi per 16 minus 4 per 9pi dikali r pangkat 4. Jadi kita gunakan persamaan ini, kita tidak perlu menderivasi lagi persamaannya, kita langsung gunakan persamaan yang ada di tabel. Ya, ini bisa saya tuliskan minus dari persamaan tadi ya. Minus pi per 16 dikurangi 4 per 9pi dikalikan r pangkat 4. Dan di sini kita ketahui r-nya adalah 30. Ini pangkatnya 4. Nah, ini adalah nilai dari ix bar pada part 2. Kemudian untuk y bar, kita masih menggunakan persamaan yang sama. Jadi untuk berbentuk seperempat lingkaran, ix bar dan y barnya adalah sama. Jadi ini nilainya juga sama persis. Ini. Kita sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu benda yang berbentuk segitiga. Di sini juga sama, bagian segitiga ini adalah bagian terpotong dari benda segi 4. Untuk persamaan luas segitiga adalah seperti yang kita ketahui, dia setengah kali alas kali tinggi. Dan jangan lupa ini nilainya adalah minus 0,5 dikali panjang alasnya adalah 40 dan ketinggiannya adalah 30. Dan untuk dx adalah jarak dari titik pusat ke sumbu x, di mana besarnya adalah sepertiga kali ketinggian terhadap alas, sehingga besarnya adalah 30 dibagi 3 atau 10. Nah, dx-nya kita tuliskan 30 dibagi 3, dimana kita dapatkan dari sepertiga dari tinggi, dan ini diukur dari alas, sudah sesuai. Kemudian bagaimana dengan nilai dy?
nilai dy adalah sama ya. Jadi di sini adalah sepertiga dari alasnya. Ya, dimana ini adalah 40, berarti ini 40 per 3. Dan dy ini kita hitung dari sumbu y. Berarti besarnya dy adalah 80 dikurangi 40 per 3. Ini kita tuliskan 80 dikurangi 40 per 3. Kita sudah dapatkan semuanya, kemudian nilai tersebut kita masukkan ke persamaan sehingga ADX kuadratnya adalah, saya copy aja, nol 0,06 kali 10 pangkat 6, itu nilainya minus ya. Kemudian untuk ADY kuadratnya adalah A dikalikan DY, nilainya adalah minus 2,67 kali 10 pangkat 6. Dan untuk IX dan Y pada bentuk segitiga, kita cek lagi pada tabel, nilainya adalah IX barnya adalah BH pangkat ini yang segitiga ya. IX barnya adalah BH pangkat 3 per 36. Y barnya juga sama, nanti tinggal kita balik nilai B dan H-nya, sehingga di sini kita tuliskan minus 1 per 36 dikalikan B-nya adalah 40 untuk IX bar, yang menjadi B adalah 40, dan yang H-nya adalah nilainya 30, di sini pangkat 3. Ini saya kasih dulu. Oke, kemudian yang berikutnya nilai dari Y bar juga sama, tapi kita balik posisi B dan H-nya. Dimana ini adalah 30, yang ini 40. Karena sekarang yang kita jadikan sumbu acuannya berubah ke Y. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel lengkapnya, dan ini bisa kita jumlahkan nilainya. Dimana ini untuk ADX kuadrat jumlahnya menjadi, saya copy, ini nilainya adalah 2,68 kali 10 pangkat 6. Kemudian ADY kuadrat ini juga kita jumlahkan, nilainya total adalah 4,9 kali 10 pangkat 6. Kemudian IX bar nilai totalnya adalah 1,366. Ini kita total semua ya pada satu kolom, mulai dari yang ADX kuadrat sampai Y bar, ini kita total dalam kolomnya. Dan yang terakhir untuk Y barnya kita jumlahkan semuanya, ini nilainya adalah 2,46. Nah, kita sudah mendapatkan totalnya, baru kita masukkan ke persamaan. Karena tadi yang dipertanyakan dari kasus ini adalah, bentar, ini saya kasih. Ini kan tadi yang dipertanyakan berapa sih besar momen inersia terhadap sumbu X dan momen inersia terhadap sumbu Y. Sehingga IX sama dengan sigma IX bar plus ADX kuadrat. Atau kita jumlahkan IX bar, ini saya kasih warna lain aja ya,
Misalkan ini saya warnai merah, IX bar ditambah ADX kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan akan menghasilkan inersia terhadap sumbu X atau IX. Ini nilainya tadi sudah positif ya. Ini juga positif, ini juga positif. Ini nilainya positif semuanya, jadi salah. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan akan menghasilkan IX bar. Kemudian yang IY bar, ini kalau kita jumlahkan antara IX bar dan ADX kuadrat sama dengan IX ya. Kemudian untuk mencari IY bar adalah sigma IY bar ditambah sigma ADY kuadrat. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk mencari nilai inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dengan menggunakan tabel perhitungan akan lebih sederhana dan juga tidak terlalu banyak analisa di coret-coretannya. Dan ini akan menyederhanakan teman-teman dalam melakukan analisa inersia suatu luasan komposit. Ya, setelah ini silahkan dicoba, akan saya bagikan beberapa contoh, beberapa soal latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.